janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh. Saudara, saya mau katakan bahwa kalau kita tidak punya kesaksian tentang satu masalah yang kita hadapi, Alkitab katakan nanti mungkin kesaksian yang lain orang lain akan alami. Kita hanya bermain sekali. Haleluya. Saudara mau nggak menyaksikan bagaimana kemenangan di dalam setiap perkara yang kita hadapi? Mau nggak? Mari saksikan, karena kesaksian itu adalah bagian yang terpenting di dalam pelayanan. Haleluya. Apapun kita bisa bersaksi. Kesaksian itu bukan bicara tentang bahwa Alkitab bicara tentang firman Tuhan. Kesaksian hal-hal yang kecil, hal-hal yang unik, hal-hal yang keluar dari dasar hati yang kita alami sehari-hari, itu bisa menjadi kesaksian. Haleluya. Orang akan terbuka hatinya karena kesaksian-kesaksian yang kecil-kecil, kesaksian-kesaksian sederhana. Haleluya. Haleluya. Sama seperti ini, Tuhan menyatakan lewat khotbahnya daripada Petrus ini, ya. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh. Siapa orang masih jauh? Kita. Katakan saya. Katakan saya. Saya orang yang masih jauh, dan saya itu udah nggak jauh lagi, udah dekat. Alkitab katakan. Haleluya. Haleluya. Kita ini sudah dekat kepada keselamatan. Kenapa? Karena keselamatan itu sudah datang 2000 tahun yang lalu. Haleluya. Haleluya. Ini yang menjadi bagian kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Haleluya. Amin. Kira-kira Allah mengenal Daud lebih daripada dirinya? Allah sangat tahu Daud. Allah juga tahu Petrus. Dan saya mau katakan Allah juga tahu pribadi kita. Haleluya. Dia sangat tahu pribadi kita. Haleluya. Haleluya. Dari mana saudara kenal Yesus? Dari mana saudara bisa kenal Yesus? Dari kasih. Dari kasihnya. Dari orang tua. Bisa. Dari mana? Teman. Bisa. Saya mau kasih kesaksian dulu waktu SD. Saya Marifah. Kita sering nginep di rumah teman kita namanya Abel. Abel dengan keluarganya, khususnya maminya, lupa. Saya mau saksikan ini. Kita setiap hari Minggu, Tante Koni itu dudukin semua anaknya. Abel, Lisa, Keisha, dan semua teman-temannya didudukin satu meja besar, baca Alkitab, berdoa. Enggak? Lupa. Itu yang kita alami. Setiap hari Minggu, Tante Koni duduk di depan, bangunin semua tuh ya. Lagi tidur-tidur. Bangun semua bangun. Setiap hari Minggu dia duduk. Baca Alkitab, berdoa. Baca satu-satu ayat. Ini Tante Koni saat ini sangat-sangat orang yang terpandang. Haleluya. Dari sinilah hal-hal yang sederhana, hal seperti yang kecil. Saya waktu pada saat belum menikah, ketemu sama Tante Koni, saya katakan, Tante kenal firman saya kan? Oh itu gini. Ya, artinya ini orang yang mengasihi Tuhan. Makanya kita nggak bisa remehkan baca Alkitab, berdoa di pagi hari, nggak bisa remehkan. Itu adalah kehidupan. Gimana pengenalan kita kepada Tuhan? Gimana caranya kita kenal sama Tuhan? Lewat Alkitab. Jangan lewat dengar orang. Jangan kenal Yesus itu karena orang mengatakan, oh ini dia bisa. Kita dengar tentang Yesus karena orang dia bisa. Tapi lama-kelamaan kita akan sendiri dibawa kepada pengalaman tentang bagaimana Yesus dan saya. Haleluya. Kalau Yesus dan saya udah berjalan bersama, udah pasti nggak ada kesedihan, nggak ada ketakutan.
Nggak ada lagi khawatir, nggak ada lagi kecemasan, nggak ada lagi yang namanya seperti itu, nggak ada semuanya. Kalau Yesus dan saya sudah disaksikan, kita akan menyaksikan hal-hal yang baik saja, saudara. Nggak ada lagi kata-kata yang negatif keluar. Nggak ada lagi pikiran-pikiran yang negatif yang keluar. Yang keluar ada apa? Hanya kesaksian. Woi, kemarin saya gini loh, saya saksikan begini loh. Waktu saya naik kereta, waktu saya jalan naik taksi online, waktu saya lagi masak, waktu saya lagi benerin ini, waktu saya lagi ini lagi. Akan ada kesaksian hidup, saudara. Haleluya. Amin. Haleluya. Nggak ada lagi pikiran-pikiran yang negatif. Oh, nanti bagaimana ya begini oleh. Nggak ada, saudara. Haleluya. Itu semua bisa disingkirkan. Kita jauhkan semuanya itu. Kalau kita katakan dalam Filipi pasal yang keempat ayat ke-8 katakan apa? Pikirkanlah pikiran-pikiran yang baik. Haleluya. Pikiran-pikiran yang senang, yang manis, yang sedap didengar. Itu yang harus kita jadikan kesaksian. Haleluya. Haleluya. Nah, kita kembali lagi di dalam ayat ini. Dari mana saudara kenal Yesus? Sekarang kita lihat Yeremia 1 ayat 5. Tolong satu orang baca. Yeremia 1 ayat yang ke-5. Ada yang dapat? Langsung baca Yeremia 1 ayat 5 dengan suara yang keras. Yeremia 1 ayat yang ke-5. Silakan. Yeremia 1 ayat yang 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, Ya. aku telah mengenal engkau. Nah, itu. Sebelum aku membentuk apa? Engkau dalam rahim ibumu, aku sudah mengenal engkau. Maaf saya mengatakan, nggak ada kitab suci yang mencatat di luar kitab. Karena kalau ada kitab suci yang mencatat hal ini di luar Alkitab, tingkatannya sepertinya sama. Tapi setiap orang yang kita sampaikan tentang Tuhan, orang yang juga Kristus, ya, mereka selalu mengatakan Tuhan kita juga baik. Ya, Allah baik. Dia akan Immanuel sama, penyampainya sama. Dan kadang-kadang membuat saya pikir, apa sih bedanya Kristen dengan agama yang lain? Bedanya gimana? Kalau semua disama-samakan. Yang membedakan adalah aku Ada Kristus. mengenal engkau sebelum ada di dalam rahim ibu. Kita lihat lagi. Yeremia 12 ayat yang ketiga. Silakan satu orang baca. Sekarang siapa yang setelah aku mengenal engkau, sekarang siapa yang mengenal? Yeremia 12 ayat yang ketiga. Silakan. Ya Tuhan, Engkau mengenal aku, Engkau melihat aku, dan Engkau menguji bagaimana hatiku terhadap Engkau. Tariklah mereka keluar seperti domba-domba sembelihan, dan khususkanlah mereka untuk hari penyembelihan. Setelah Yeremia mencatat engkau mengenal aku, sudah pasti kita juga harus memiliki keyakinan yang sama dengan Tuhan. Tuhan yakin bahwa aku mengenal kamu sebelum ada di dalam rahim ibu. Masih di awan-awan yang gak jelas, masih belum jadi manusia, masih berupa roh, masih mungkin bukan berupa roh lagi, saya nggak tahu jadi apa. Haleluya, haleluya. Tapi makanya kita juga harus memiliki iman yang sama dengan Tuhan, perkataan yang sama dengan Tuhan. Kenapa? Karena Yesus dengan saya itu harus berjalan bersama. Haleluya, haleluya. Yesus dan saya harus berjalan bersama. Apa yang dikatakan? Yeremia 12 ayat yang ketiga. Yeremia 12 ayat yang ketiga. Silakan. Ayo cepat. Yang tadi dong. Silakan. Ulang lagi. Ya Tuhan, Ulang lagi. ya Tuhan, Ya Tuhan, Engkau mengenal aku, Engkau mengenal aku. Engkau melihat aku, Engkau melihat aku. dan Engkau menguji bagaimana Dan Engkau hatiku menguji. terhadap Engkau. Haleluya, sampai di situ. Haleluya.
Haleluya. Amin. Ya, sekarang kita baca Amsal 9 ayat yang ke-10. Amsal 9 ayat yang ke-10. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Dan Yang Maha mengenal Kudus adalah pengertian. Ayo dong, kalau kita katakan kita sudah mengerti, kalau kita mengerti tentang Yang Maha Kudus, udah pasti hal-hal positif yang ada di dalam pikiran. Iman yang ada di dalam pikiran kita, mimpi kita ke depan yang ada di dalam pikiran kita. Haleluya, haleluya, Amin. haleluya. Mimpi kita ke depan itu yang ada di dalam pikiran, itu yang ada di dalam pikiran. Sama seperti Abraham. Abraham begitu Allah menyuruh anaknya yang sudah 25 tahun dia tunggu, akhirnya dipersembahkan kepada Allah lagi. Abraham dengan cara berpikirnya, dia percaya bahwa Allah akan bisa membangkitkan Ishak yang lain. Haleluya. Ibrani 19. Ibrani 11 ayat 19. Haleluya. Haleluya. Cara berpikirnya Abraham itu connect dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada Abraham. Begitu juga dengan kita. Karena kita mengenal Allah, udah pasti kita juga apa? Ngerti. Orang yang nggak ngerti adalah orang yang bebal. Nggak ngerti. Dikasih ajar A, jadinya Z. Haleluya. Kenapa? Karena nggak ngerti. Kembali lagi dari cara kita mendengar. Kalau cara kita mendengar baik, hati kita memang terbuka untuk firman Tuhan, udah pasti yang baik itu akan masuk. Tapi kalau dari cara kita mendengar, udah dia lagi yang khotbah, dia lagi, kan tahu dia, ya kan? Lo ngapain mau khotbah? Lo kan tahu, gua kan tahu lu, ya kan? Nah, cara kita mendengar udah nggak benar, kesininya nggak ada. Haleluya. Nah, dari dasar pengertian inilah makanya Allah berfirman lagi. Hosea 13 ayat yang kelima. Coba, silakan. Hosea 13 ayat yang kelima. Untuk mengakhiri ini semua, nanti kita akan membaca beberapa ayat. Hosea 13 ayat yang kelima. Aku yang kenal engkau di padang gurun di tanah yang bersama. Engkau justru nggak kenal pribadimu sendiri. Di saat cobaan, ujian terjadi di dalam diri kita, kita nggak kenal pribadi kita. Kadang-kadang kita ditanya sama seseorang di tengah jalan, kamu mau kemana? Ya kan? Banyak pertanyaan saudara kalau kita di jalan. Tapi kalau kita di rumah aja, nggak ada pertanyaan. Makanya sering-sering jalan. Pemerintah memang katakan di rumah aja, ya kan? Tapi kalau kita di rumah aja terus, ya kan? Nggak ada kepentingan, itu juga salah. Lalu ya, saudara mau di rumah aja atau saudara mau di jalan? Dua-duanya. Sambil jalan. Dua-duanya. Nah, tapi untuk bisa ngerti tentang arti kehidupan ini, saudara keluarlah sebentar, keluar dari rumah. Lihat ada lampu-lampu jalan, lampu merah, ya, artinya apa lampu merah ini? Nah, sama artinya di dalam kehidupan kita. Orang yang mengerti adalah orang yang tingkat dewasanya itu semakin dewasa. Orang yang mengerti. Tapi kalau orang yang nggak mengerti, selalu maunya dimengerti. Haleluya. Itu orang yang nggak ngerti. Kenapa? Karena selalu maunya dia dimengerti. Tapi orang yang mengerti,
dia akan bisa apa? Menyelami yang lain. Menyelami orang lain. Dia akan merasa bahwa dia ada untuk melayani. Haleluya. Itu orang yang mengerti, saudara. Tapi kalau yang nggak mengerti, dia maunya selalu dilayani terus. Haleluya. Nah, ini bagian-bagian. Sekarang kita buka di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 6 sampai 8. 1 Korintus 2 ayat 6 sampai 8. Hikmat yang benar. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari yang penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Haleluya. Amin. Ayat 6 katakan, sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Saudara yang terkasih, orang yang dewasa adalah orang yang matang. Matang. Haleluya. Matang artinya dia udah matang, ada di penggorengan, di wajan udah matang. Ntar dikit lagi menggosong. Haleluya. Haleluya. Artinya udah matang, siap saji, siap diberikan bagi orang yang menikmatinya. Nah, gitu juga dengan kehidupan kita. Kita matang rohani kita. Itu yang disampaikan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan menyampaikan kepada orang-orang yang sudah matang, bukan orang-orang yang masih kecil. Ada bagian-bagian orang yang masih kecil, bagiannya ada firman Tuhannya, ya sama seperti sekolah minggu, ya kan, sama seperti sekolah TK, SD, SMP, SMA. Ya gitu juga firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah kehidupan. Semua aspek kehidupan manusia ada di dalam firman Tuhan. Bahkan firman Tuhan ini yang mengawasi kehidupan manusia. Haleluya. Dan makanya Alkitab mengatakan bahwa firman Tuhan ini disampaikan kepada orang-orang yang sudah matang rohaninya. Saudara mau kedapatan matang atau setengah matang? Orang yang matang rohaninya adalah orang-orang yang mengerti. Haleluya. Haleluya. Orang yang mengerti, dia artinya orang yang hidup di dalam kasih karunia. Enggak mudah tersinggung, enggak mudah marah, dan enggak mudah bikin kesal orang lain. Haleluya. Kenapa? Karena dia matang, dia mengerti. Dia punya hikmat untuk berbicara dan tidak berbicara. Ada waktunya dia bicara dan ada waktunya dia tidak berbicara. Sekalipun udah kepepet, kamu bicara dong. Enggak. Bukan saatnya saya berbicara. Haleluya. Itu orang-orang yang mengerti, sudah matang rohaninya. Haleluya. Nah, orang-orang yang matang rohaninya itu diberikan hikmat oleh Tuhan. Apa tuh hikmat? Kita lihat di dalam Yakobus 3:17-18. Ada 7 hal tentang hikmat daripada Tuhan yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang matang rohaninya. Ada 7 hal. Kita lihat Yakobus 3:17-18. Yakobus 3:17-18. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama apa? Murni. Murni. Selanjutnya, kedua, Pendamai. pendamai. Yang ketiga, peramah. Yang keempat, Penurut. Yang kelima, penuh belas kasihan. Dan yang keenam, Buah-buah yang baik. Yang ketujuh, tidak memihak dan Tidak munafik. tidak munafik. Haleluya. Haleluya. Saudara ada di bagian yang mana? Ketika Petrus menyampaikan hal yang akan ada serentetan manusia lewat sejarahnya Daud.
buah-buah inilah yang dinantikan oleh Tuhan sekarang. Sekarang Tuhan sedang menantikannya sekarang, buah-buah ini. Karena orang-orang yang berbuahkan hikmatnya itu yang akan dibawa sama Tuhan untuk masuk di dalam kerajaannya. Haleluya. Orang yang gak punya hikmat ini, yang gak murni hatinya, yang gak bisa berdamai, yang gak bisa menjadi penurut, yang gak punya belas kasihan, yang gak punya buah yang baik, yang selalu memihak kepada orang kaya, selalu memihak kepada orang yang sepertinya benar, begitu juga selalu munafik. Ini yang tidak akan menjadi bagian daripada kehidupan kerajaan. Yesus tidak ada di dalam orang-orang, tapi Yesus dan saya harus berbuahkan apa untuk Yesus? Murni. Haleluya. Saya harus berbuahkan apa? Pendamai. Saya harus berbuahkan apa? Penurut. Saya harus berbuahkan apa? Belas kasihan. Saya harus berbuahkan apa? Hal-hal yang baik. Saya tidak memihak dan tidak munafik. Haleluya. 7 hal ini yang disampaikan bagian daripada Rasul Petrus, menyampaikan sejarah daripada baru buahnya intisari daripada khotbahnya Petrus. 7 hal. Bangsa Israel tidak kena 7 hal ini. Kenapa? Karena mereka mencari sampai hari ini mencari Mesias. Haleluya. Sementara Mesias itu sudah datang. Mesias itu yang dibunuh dan akhirnya disalibkan dan akhirnya naik ke sorga. Mesias itu juga yang menantikan buah-buah ini di dalam kehidupan umatnya. Haleluya. Dia siap datang kepada kita, dia siap melawan kita, dia akan tunggu kita. Ada nggak buah-buah ini? Kemurnian hati, pendamai, penurut, belas kasihan, buah yang baik, tidak memihak dan tidak memihak. Ada nggak? Dia sedang tunggu hari ini, saudara. Haleluya, saudara. Haleluya. Kalau dia sedang tunggu, mari siapkan hati kita berdoa. Kalaupun kita tidak lepas dari kekurangan kita, kesalahan kita, Tuhan juga tidak langsung menghukum. Haleluya. Tuhan tidak langsung marah dan langsung menghukum, enggak. Kenapa? Karena Tuhanlah yang menunggu saatnya. Haleluya. Yesus sedang menarik tangan kita berjalan bersama. Haleluya. Yesus sedang menarik tangan kita. Ayo, kita jalan bersama-sama. Kita lalui semua kehidupan ini, ya, dengan 7 hal, 7 buah. Kamu harus murni, nak. Kamu harus mendamai, nak. Kamu harus penurut, nak. Kamu harus punya belas kasihan, nak. Kamu harus punya buah yang baik. Kamu tidak memihak dan kamu tidak munafik, nak. Ayo, mari, nak, kita jalan bersama. Haleluya. Tuhan sedang menantikan itu di dalam hidup kita. Yang